Sebelum membahas pidatonya yang terakhir, kita akan mengenal terlebih dahulu siapa Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir dengan nama asli Raden Mas Wardi Suryaningrat pada tanggal 2 Mei 1889 di Pakualaman, Yogyakarta. Merupakan sosok penting dalam sejarah pendidikan Indonesia. Ia adalah seorang pejuang pendidik dan pemikir yang memperjuangkan hak rakyat Indonesia atas pendidikan yang adil dan merata, terutama bagi pribumi yang saat itu terbatas aksesnya terhadap pendidikan. Perjalanan hidupnya penuh dengan perjuangan, tantangan, serta pemikiran-pemikiran cerdas yang mendalam. Pada awal perjalanan pendidikannya, Ki Hajar Dewantara melanjutkan studi di Europe's Large School atau ILS, yang pada waktu itu merupakan sekolah yang hanya diperuntukkan bagi anak-anak Eropa dan golongan bangsawan. Sekolah ini mengajarkan berbagai hal yang diperlukan untuk mempersiapkan siswa yang menjadi anggota masyarakat kolonial yang terdidik. Namun, meskipun berada dalam lingkungan yang memfasilitasi anak-anak Eropa, Ki Hajar Dewantara tetap menyadari bahwa pendidikan untuk pribumi seperti dirinya sangat terbatas, baik dalam kualitas maupun kuantitas. Dengan semangat yang tinggi untuk meraih pendidikan yang lebih baik, Ki Hajar Dewantara kemudian melanjutkan studi ke Stovia atau School Tot Opleiding voor Inlandse Artsen, sebuah sekolah kedokteran yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda khusus untuk pribumi. Stovia pada masa itu merupakan salah satu jalan bagi pribumi untuk mengakses pendidikan tinggi. Dan Ki Hajar Dewantara memiliki ambisi besar untuk menjadi seorang dokter. Namun, karena kondisi kesehatan yang kurang mendukung, ia terpaksa tidak dapat menyelesaikan pendidikan di Stovia. Meskipun gagal dalam mengejar dunia kedokteran, pengalaman tersebut tidak membuat Ki Hajar Dewantara patah semangat. Ia beralih ke dunia jurnalisme dan penulisan, yang kemudian menjadi jalan baru bagi dirinya untuk memperjuangkan hak-hak buruh bumi. Melalui tulisan-tulisannya, Ki Hajar Dewantara mulai menyoroti ketidakadilan pendidikan yang dialami oleh anak-anak pribumi. Dan ia mengkritik keras kebijakan kolonial Belanda yang menindas rakyat Indonesia, terutama dalam hal akses terhadap pendidikan. Sebagai jurnalis, ia aktif menulis di berbagai surat kabar, dan salah satu tulisannya yang terkenal adalah artikel berjudul Als ik in Nederlands was, yang diterbitkan pada 1913. Artikel ini berisi kritik pedas terhadap perlakuan tidak adil Belanda terhadap pribumi. Karena tulisannya itu, ia bersama dua tokoh pergerak lainnya, Duos Dekker dan Cipto Mangunkusumo, diasingkan ke Belanda, yang dikenal sebagai peristiwa Tiga Serangkai. Dari sinilah kita dapat melihat bahwa meskipun Ki Hajar Dewantara berasal dari keluarga bangsawan, ia tidak pernah merasa bahwa status sosialnya harus menjauhkan dirinya dari perjuangan rakyat banyak. Justru, pengalaman pribadi dan pendidikan yang ia jalani, baik dalam lingkungan Eropa maupun pribumi, membuatnya semakin memahami pentingnya akses pendidikan yang merata untuk semua kalangan. Melalui perjuangannya, baik di dunia jurnalistik maupun pendidikan, ia meletakkan dasar-dasar yang sangat penting bagi pendidikan nasional Indonesia. Setelah kembalinya ke Indonesia pada tahun 1920, Ki Hajar Dewantara mengabdikan dirinya sepenuhnya pada dunia pendidikan. Pada tanggal 3 Juli 1922, ia mendirikan perguruan Taman Siswa di Yogyakarta. Taman Siswa adalah sekolah pertama yang didirikan dengan tujuan memberikan pendidikan kepada anak-anak pribumi dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan sesuai dengan budaya Indonesia. Melalui perguruan Taman Siswa, Ki Hajar Dewantara ingin mendidik generasi muda Indonesia untuk memahami dan mencintai bangsa dan budaya mereka sendiri, sekaligus mempersiapkan mereka untuk menjadi masa depan yang lebih baik. Di Taman Siswa, Ki Hajar Dewantara mengajarkan filosofi pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai kebangsaan dan kemerdekaan. Ia percaya bahwa pendidikan harus mengembangkan karakter dan jiwa nasionalisme, bukan hanya pengetahuan akademis semata. Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar. Salah satu warisan terbesar Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan adalah semboyan terkenalnya, yaitu
ing ngarso sung tulodo ing madjo mangunkarso tuturi handayani. Semboyan ini memiliki arti yang mendalam. Di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Filosofi ini menunjukkan bahwa seorang pendidik harus menjadi teladan, pemberi semangat dan pendukung bagi siswa dalam memperjalankan pendidikan mereka. Dalam konsep ini, guru tidak hanya mengajar materi pelajaran, tetapi juga membentuk karakter dan semangat juang siswa. Berkat dedikasi dan perjuangan dalam dunia pendidikan, Ki Hajar Dewantara diangkat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pertama Republik Indonesia pada tanggal 2 September 1945. Setelah Indonesia merdeka, sebagai menteri, ia harus tetap memperjuangkan pendidikan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada tanggal 28 November 1959, Ki Hajar Dewantara dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang luar biasa dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Hari kelahirannya 2 Mei kini diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional untuk menghormati kontribusinya yang besar dalam membangun pondasi pendidikan Indonesia. Pidato Ki Hajar Dewantara pada Kongres Taman Siswa tahun 1956 merupakan salah satu momen penting dalam sejarah pendidikan Indonesia. Meskipun Ki Hajar Dewantara sudah berusia lanjut dan baru saja sembuh dari sakit yang cukup lama, ia tetap hadir untuk memberi amanat dan petua kepada peserta Kongres. Pidato ini tidak hanya berisi tentang pendidikan, tetapi juga menyentuh aspek demokrasi, kesetaraan, dan nasionalisme. Dalam pidatonya, Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya demokrasi yang berpihak pada rakyat, serta upaya menghapuskan perbedaan dalam masyarakat, khususnya dalam dunia pendidikan. Ki Hajar Dewantara memulai pidatonya dengan mengingatkan kembali tentang tujuan pendidikan di Indonesia yang bersifat rasional dan mendasar. Beliau menegaskan bahwa pendidikan harus menjangkau seluruh kalangan tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi. Dengan mengunjungi tempat-tempat pendidikan yang dilaksanakan di dalam terbuka, beliau ingin menekankan bahwa pendidikan harus bersifat inklusif dan menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Dalam pidatonya, Ki Hajar Dewantara juga mengutip pemikiran tentang demokrasi yang berasal dari tradisi Eropa, yang seringkali mengutamakan jumlah suara terbanyak, bukan kebenaran. Beliau mengkritik sistem yang hanya mengutamakan kuantitas, bukan kualitas. Beliau mempromosikan konsep demokrasi yang lebih berlandaskan pada nilai-nilai keadilan dan kejujuran. Ki Hajar Dewantara juga menyebutkan istilah-istilah yang muncul dalam taman siswa yang mengedepankan kesetaraan dan menghapuskan diskriminasi gender. Seperti di dalam aturan yang menyamakan hak-hak perempuan, baik yang sudah bersuami maupun yang belum. Poin penting lainnya dalam pidato ini adalah upaya Ki Hajar Dewantara untuk menghilangkan perbedaan antar individu dalam masyarakat, terutama yang berkaitan dengan status sosial dan juga gender. Dalam taman siswa, ia ingin memastikan bahwa setiap individu, baik pria maupun wanita, memiliki kesempatan yang sama dalam pendidikan tanpa ada diskriminasi. Ini menunjukkan visi Ki Hajar Dewantara untuk membentuk masyarakat yang egaliter dan tidak terbelah oleh status sosial maupun gender. Ki Hajar Dewantara terkenal dengan kemampuan oratorinya yang memukau dan mampu menyentuh hati pendengarnya. Dalam pidato terakhirnya ini, beliau menggunakan bahasa yang lugas namun penuh makna, serta mudah dipahami oleh masyarakat luas. Berikut adalah analisis terhadap penggunaan bahasa dalam pidato tersebut. Ki Hajar Dewantara menggunakan kalimat yang dapat menggerakkan audiens untuk berpartisipasi dalam perubahan sosial dan pendidikan. Misalnya kalimat seperti, ternyata badan yang masih letih itu tak terhiraukan lagi manakala kepentingan nasional memanggil dan jiwanya mulai berkobar. Menggambarkan semangat yang tidak padam meskipun menghadapi keterbatasan fisik. Penggunaan kalimat ini menunjukkan bahwa meskipun fisik beliau terbatas, semangat untuk memperjuangkan pendidikan negara akan tetap menyala. Ki Hajar Dewantara juga menggunakan istilah-istilah yang memuat kritik terhadap sistem yang ada, seperti demokrasi yang tidak dipimpin, yang mengindikasikan adanya kelemahan dalam pelaksanaan demokrasi pada waktu itu. Beliau juga menyebutkan istilah kekacauan yang terjadi akibat demokrasi yang
tidak tepat sasaran. Penggunaan istilah-istilah ini memperlihatkan pandangan kritis beliau terhadap pemerintah kolonial dan sistem yang ada di Indonesia pada masa itu. Dalam pidatonya, Ki Hajar Dewantara juga menggunakan beberapa metafora dan simbol untuk menyampaikan pesannya, seperti tradisi keluarga bersamaan. Metafora ini menggambarkan kesatuan dan kebersamaan yang harus ada dalam sebuah sistem pendidikan dan masyarakat. Ki Hajar Dewantara ingin menekankan bahwa pendidikan harus mengutamakan rasa kebersamaan dan persatuan, yang mencerminkan idealisme yang mengedepankan solidaritas dalam masyarakat. Meskipun Ki Hajar Dewantara sering menggunakan istilah yang berat dan penuh makna, ia selalu memastikan bahwa bahasanya tetap sederhana dan mudah dipahami oleh audiens. Hal ini terlihat dalam pemilihan kata-kata yang tidak berbelit-belit dan berlangsung pada pokok permasalahan. Misalnya, ketika beliau mengatakan, di dalam taman siswa tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Ia menyampaikan pesan yang jelas tanpa perlu menggunakan kalimat yang rumit. Dalam pidatonya, Ki Hajar Dewantara juga menyisipkan humor. Humor ini tidak hanya membuat pidato lebih hidup, tetapi juga memberi kesan bahwa meskipun berbicara tentang topik yang serius, beliau tetap mampu membangkitkan semangat audiens. Kesimpulannya, pidato yang terakhir Ki Hajar Dewantara sampaikan pada Kongres Taman Siswa tahun 1956 mencerminkan semangat juangnya yang tidak pernah padam meskipun menghadapi keterbatasan fisik. Melalui pidatonya, beliau menekankan pentingnya pendidikan yang adil dan merata, serta demokrasi yang mengutamakan keadilan sosial. Penggunaan bahasa yang sederhana, lugas, dan penuh makna dalam pidatonya menunjukkan keahlian dalam berkomunikasi dengan audiens. Selain itu, beliau juga mengkritik kerasnya sistem yang ada pada masa itu, sekaligus menawarkan solusi dalam bentuk konsep pendidikan yang lebih egaliter dan demokratis. Ki Hajar Dewantara tidak hanya sebagai pendidik, tetapi juga sebagai pemikir yang visioner yang menginginkan perubahan besar dalam pendidikan dan masyarakat Indonesia. Pidato ini tetap relevan hingga saat ini, mengingat pesan-pesan tentang kesetaraan, kebersamaan, dan pentingnya pendidikan yang adil bagi semua lapisan masyarakat. Ki Hajar Dewantara meninggal dunia pada tanggal 26 April 1959. Namun warisan perjuangannya tetap hidup hingga kini. Perguruan Taman Siswa yang didirikannya terus berkembang dan menjadi salah satu lembaga pendidikan yang penting di Indonesia. Prinsip-prinsip pendidikan yang ia ajarkan juga tetap menjadi dasar dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. Semboyan Tuturi Handayani yang dikenal sebagai filosofi pendidikan Indonesia kini menjadi moto Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Perjalanan hidup Ki Hajar Dewantara adalah bukti nyata bahwa pendidikan adalah kunci utama untuk meraih kemerdekaan dan kesetaraan. Melalui dedikasi dan pemikirannya, ia meletakkan dasar-dasar pendidikan yang mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan, kebangsaan, dan kemerdekaan. Hingga hari ini, jasa-jasanya tetap dikenang dan terus memberikan inspirasi bagi dunia pendidikan Indonesia.